Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berpuasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang saya kira dalam pembincangan kita ke depan akan banyak hal-hal yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah Pak Safwan HR, tepatnya Insinyur Safwan Master Engineering. Ya. Kemudian ada satu lagi tokoh yang banyak berkecimpung di banyak organisasi di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Pak Islamuddin Wahid, biasa dipanggil Kacong, tepatnya Insinyur Islamuddin Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang soal jelang Pilkada 2024. Kebetulan Pak Safwan ini, atau biasa juga disapa Puang Acok, Puang Caco, sebagai salah satu yang akan ikut meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan, khususnya di kota Parepare. Akhir-akhir ini banyak berkecimpung di dunia infrastruktur. Salah satu program utama daripada Presiden Jokowi, karena kebetulan lama dan banyak berbakti di dinas atau instansi yang bernama PUPR, baik lokal Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat dan puasa insyaallah. Yang penting puasa ya? Ya. Yang penting puasa ya. Cuma ngantuk-ngantuk sedikit. Anda belum tidur dari Pola tidur berubah ini, belum puasa pola tidur. ya bangun jam 3, belum tidur sampai sekarang. Ya, banyak beraktivitas, mungkin karena belum puasa banyak beraktivitas di dunia sosial ya. Ya, Ya, termasuk itu. ya. Dengar-dengar juga urus masjid. Terus beberapa yang mesti diurus. Masih ada ya. beberapa. Ada juga Kacong. Assalamualaikum Kacong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini latar belakangnya banyak sekali nih. Kalau disebut satu-satu mungkin panjang. Jadi banyak organisasi yang diguliti, termasuk saya sama beliau juga ada sama-sama beberapa, bukan satu. Ya nanti Kacong yang akan mungkin ikut mengomentari apa yang akan disampaikan oleh Pak Safwan. Nah sekarang sebagai tadi saya sudah bilang bahwa itu bakal calon. Yang pertama kali saya tanya, kenapa, apa yang mendasari mau ikut pesta demokrasi 2024 di Parepare? Saya. Ya silakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ya. yang sempat aktif pada atau menyaksikan pada kesempatan ini, tentunya kita bersyukur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, Amin. dan puasa kita berkah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu tujuan kita ya. Saya sebelum saya menyampaikan dasarnya tadi, saya ingin memperkenalkan diri Bang. Ya, Ya. Bahwa saya adalah, nama saya Insinyur Safwan Haruna HR, di situ Haruna Rasid, Master Engineering, dan ayah saya adalah Haruna Rasid yang dikenal dengan Pong Harung di Parepare. Sedangkan saya sendiri di lingkungan keluarga dikenal dengan Pong Caco di Parepare ya. Kalau di Makassar enggak. Di Makassar dibilang saya Om Peu. Tidak tahu kenapa siapa kasih Om Peu nama saya. Tapi saya ya terserah aja, yang penting kan itu maksudnya bagus gitu. Jadi saya berkecimpung di dunia, atau saya adalah seorang ASN yang berkecimpung di bidang infrastruktur. Awalnya saya adalah pegawai dinas PU Bina Marga Sulawesi Selatan. Malah lebih awal lagi di kontraktor saya. Awalnya itu saya tamat kuliah langsung di kontraktor, langsung terjun ke lapangan. Saat itu saya terjun awalnya di PT Anasco. Kemudian PT Anasco itu ada namanya Pak Malla, itu dikenal. Cukup dikenal di Makassar, di Sulsel. Kemudian pindah ke BUMN. Saya cukup lama di BUMN, yaitu
PT Pembangunan Perumahan. Pada saat saya di PT Pembangunan Perumahan itu adalah mengerjakan ruas jalan Nrekan Makale. Jadi saya cukup lama juga tinggal di Nrekan. Tempat saya itu dekat jembatan itu, base campnya PP di situ, Pembangunan Perumahan. Dan dalam keseharian ya berinteraksi di situ, ngopi-ngopi di situ dengan masyarakat, bermain badminton juga di situ karena hobi saya badminton kalau malam. Tahun berapa? Tahun selesainya kan saya tahun 90. Saya 90 sampai 92 di Anasko tadi. Kemudian 93 sampai nyambung itu 93 sampai 97 kalau nggak salah. Saya di 93 sampai 97 di PP Pembangunan Perumahan, langsung ditempatkan di proyek di situ, proyek Nrekan Makale yang merupakan sumber dana ADB itu hari ADB 10 saya masih ingat, dengan total anggaran saat itu adalah 14 miliar. Cukup murah pada saat itu, cuma 14 miliar untuk melebarkan jalan dari Nrekan ke Makale. Jadi itu termasuk produk saya itu, karena saya di situ sebagai engineer. Ya tentunya lebih tepatnya prestasi lah. Ya, bukan top manager karena di situ kan apa namanya? GM-nya itu hari Pak Kasman Muhammad. Orang alumni Teknik Sipil Surabaya yang cukup dikenal di Makassar sebenarnya karena dia merupakan pernah kepala cabang juga terakhir. Jadi saya stafnya Pak Muhammad Kasman Muhammad itu selama itu saya dipercayakan di lapangan. Nah Pak Kasmannya kan bolak-balik Makassar. Jadi saya dengan ada teman lagi dari Jawa 2 orang, kami bertiga di situ mengerjakan proyek pelebaran jalan dari Nrekan Makale. Jadi itu pada saat awal-awal saya berkiprah di infrastruktur. Banyak pengalaman saya dapat dari pembangunan perumahan sebagai BUMN yang besar pada saat itu. Sampai sekarang juga besar kan? Setelah itu hampir selesai pekerjaan itu, saya sudah digadang-gadang untuk dipindahkan ke Mamuju. Pada saat itu saya berpikir, wah tambah jauh kita ini. Mungkin kita masih jomblo pada saat itu, belum ada istri. Tapi sudah berpikir ingin punya keluarga. Akhirnya om saya, Pak Baktiar Rasul yang orang Parepare. Oh iya kenal. Dia itu sering dengar namanya. Adiknya Pak Ibu Sena yang guru SMA 1 itu. Om itu om saya. Ibu saya, bapak saya sepupu dengan beliau. Nah, langsung dia panggil saya. Bukan panggil saya yang ke rumahnya jalan kan, bilang om ini, agak capek sana sini kontraktor ini. Dia juga sebenarnya masukkan saya di BP pada saat itu, kan dia pejabat di Bina Marga, Pondasara Kasubdin pada saat itu. Saya bilang agak capek saya ke Ronda ini om, apalagi mau dikirim saya ke Tengku Mamuju. Mamuju kan itu cukup berat kalau di saat itu dianggap jauh sekali. Sama sekarang kan, kalau tahun 90-an dianggap dibuang gitu. Nah, langsung dia bilang, kalau gitu kok masuk di sini, Bina Marga, tapi harian dulu. Siap. Siap, enak di Makassar. Itu masuk di Bina Marga itu 93 kalau nggak salah. 93 masuk sebagai harian. Nah, dan pada saat itu sudah ada penerimaan, pengetesan. Saya ikut tesnya, lulus pada saat itu kan, 93 lulus. Namun sayang proses itu karena ada kejadian apa 0 0 itu zero pengangkatan kan untuk luar Jakarta akhirnya kita terangkatnya di 96. Nah itu juga agak unik karena pada saat itu saya lulus 2 tempat. Saya lulus di Kementerian PUPR yang itu kan Kementerian PU namanya dan saya lulus di Kemendagri bersamaan di lulus saya ini. Tapi SK Kemendagri sudah keluar. SK Kemendagri sudah keluar. PU-nya belum. Iya belum. Kemendagri sudah ditempatkan di Bapeda Makassar. Sementara saya sudah harian di PU provinsi. Wah itu juga agak rumit karena harus memilih. Harus memilih. Dan saya minta itu hari pindah SK ini, SK saya sebagai Bapeda, saya minta dipindahkan ke provinsi. Karena saya kan bertugas di provinsi saat itu sebagai non atau harian ya. Nah, tapi tidak mau Pemkot pada saat itu saya lupa siapa yang jabat tidak mengizinkan saya untuk pindah ke provinsi. Harus berbakti dulu di situ paling tidak 3 tahun katanya setelah lepas jabatan CPNS. Nah saya berpikir daripada saya lepas di situ mendingan saya tunggu SK saya nih. SK kan sudah ada juga kelulusan sudah lulus kan.
Nah, nunggu-nunggu itu ternyata ya itu tadi setelah saya lepas ini Kota Madya muncul pengumuman bahwa untuk pengangkatan luar Jakarta tidak ada untuk tahun ini. Wah, saya bilang ini hilang saya 3 tahun. 3 tahun masa kerja hilang. Apa namanya? Ya karena 96 baru muncul formasi untuk luar daerah. Jadi saya terangkat itu 96 baru terangkat. Tahun saya itu disingkat ya. Jadi setelah itu saya berkiprah di Bina Marga Provinsi Selatan. Bina Marga itu kan menangani jalan. Pada saat itu kan semua jalan ditangani oleh Bina Marga Sulsel, baik jalan nasional maupun jalan provinsi kan cukup besar anggarannya, dan saya adalah pelaksana di situ. Terakhir juga masuk sebagai PPK perencanaan di situ. PPK itu pekerjaan pembuat komitmen kan di bidang perencanaan. Pernah juga saya dikirim ke daerah, kalau tidak salah daerah apa itu, Bone. Ada paket IBRD di situ, pernah saya tangani sebagai pimpinan proyek pada zaman itu. Setelah itu terbentuk balai, instansi vertikal yang menangani semua dana APBN di daerah. Itu kan saat itu muncul berbagai pro kontra kan, terutama dari daerah. Kenapa ini diambil alih lagi dari pusat gitu, seakan-akan membentuk lagi kanwil di daerah kan. Tapi kan tidak bisa karena kita punya kan berbasis anggaran kinerja. Siapa yang mengeluarkan dana dia harus bertanggung jawab. Maka dibentuklah balai. Saya termasuk pindah ke balai karena jabatan posisi saya itu hari adalah sebagai Pimpro salah satu di situ di Kementerian Balai. Saya kira untuk informasi awal sudah cukup tergambar bagaimana proses perjalanan karir. Saya kira itu kan awal-awal ya. Nanti kita dalami lebih jauh lagi nanti pada beberapa sesi berikut. Nah, sekarang saya pindah dulu ke Kacong ya. Sudah ada gambaran awal ya. Sekarang saya gambaran dari Kacong ini, apa yang Kacong kenal dari sisi Kacong terhadap Pak Sapuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Singkat, saya perjalanan roadshow konsolidasi Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu ke perjalanan dari Makassar sampai ke Parepare, Pindrang, Endreka, Cake. Nah, setelah begitu balik, melintas di Parepare, saya melihat, kalau ada baliho, sahabat saya di sini, ada dan tetangga saya, beliau juga adalah ketua Dewan Penasehat Masjid Al Hidayah di Jalan Jenderal Tasnim. Saya berpikir, saya mau ketemu beliau. Ternyata beliau juga sudah menanyakan ke Pak RW dan pengurus masjid, di mana? Ketemu di mana? Pak di sini. Nah, akhirnya hari ketiga Ramadan saya bertemu beliau di masjid. Saya langsung menanyakan, saya lihat ada beliau ini mau jadi gubernur atau arahnya kemana? Tapi kenapa dipasang di Parepare? Setahunya saya beliau ini kan kemarin kita ada wacana masuk ke Makassar. Hanya saya bingung kok maju rencana wacana ini di Makassar kok larinya ke Parepare. Dari situlah saya merasa punya beban karena saya tahu posisi beliau adalah kalau berbicara aksesibilitas, pembangunan aksesibilitas di Sulawesi Selatan ini beliau banyak. Tadi kan tergambar di pembicaraan awal itu. Saya kira itu yang membuat saya merasa berkewajiban untuk coba-coba mengupayakan bagaimana. Kalau secara pribadi apa yang Kak Cok kenal dari Pak Sapuan? Secara pribadi? Beliau adalah di antara beberapa pengguna masjid, termasuk masjid saya di Hertasnya itu, kalau di Makassar ini terbilang mewah juga. Artinya orang nyaman beribadah di situ, sehingga dari luar juga banyak. Dari pergaulan sosial saya kira cukup tergambar di situ ya. Tergambar ya. Nggak usah terlalu banyak dijelaskan, tergambar ya. Mereka kan tetangga ya. Tetangga aku dan idolaku. Ya kan artinya kan karena tetangga tentu kan banyak interaksi sama orang-orang lingkungan ya. Beliau kenal juga dengan Kacong. Tentu kan mungkin kalau profil saya kira ya bersyarat lah. Ya kira-kira begitu. Insyaallah. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Sapuan. Saya loncat dulu. Kenapa di Parepare? Tadi belum terjawab tadi. Perkenalan dulu. Yang saya jelaskan perkenalan diri. Itu pun belum lengkap, saya masih panjang. Nanti kita anu lagi. Jadi
awalnya itu memang sebenarnya ada dua alternatif. Ya. Bahwa apakah Makassar atau Dan Parepare. Kenapa Makassar? Karena saya kan teman-teman semua ada di Makassar. Jaringan saya banyak di Ya. Makassar. Itulah banyak teman-teman, banyak keluarga. Alasannya itu, tapi Misalkan keluarga. melihat kondisi apa namanya keluarga ya. Itu hari ada keluarga bilang lebih baik fokus di salah satu saja. Tadinya saya mau pasang dua-dua baliho di Makassar sama di Parepare, nanti dilihat mana yang bagus anunya kan surveinya. Tapi dia bilang terutama itu kemanakan, bilang Om jangan begitu, fokus saya satu. Ya. Ya, kalau gitu ya setelah bicara dengan keluarga, rembuk, akhirnya fokus di Parepare. Ya. Jadi diputuskanlah Parepare. Kenapa Parepare? Parepare itu adalah kampung saya kan. Ya, itu dia. Nah, itu dia karena saya menganggap bahwa saya mau kembali kampung dengan ikhlas untuk membangun. Mengabdi di tanah kelahiran. Tapi pada saat muncul itu orang bertanya-tanya siapa ini Ya, kan? tahu itu. Dan saya memang tidak dikenal di Parepare karena saya kan tidak kecil di Parepare, tidak lahir juga di Parepare. Tapi semua kakak saya itu mulai dari yang paling tua sampai di atas saya itu lahir di Parepare. Karena pada tahun 1965 itu ayah anda itu Pengharum pindah ke Makassar, berhijrah ke Makassar. Nah, saya lahir 966, jadi saya itu orang Makassar sebenarnya karena saya di Makassar. Iya, betul ya. Jadi zamannya itu 66 itu saya lahir. Ya, saya besar di mana itu Jalan Andalas, dekat rumahnya Haji Kalla itu ada lorong masuk di situ. Karena kebetulan juga bapak akrab dengan Haji Kalla, sama-sama membesarkan NU dengan Haji Kalla. Jadi ya itu ininya sampai DDI kan juga. Jadi bapak beralih ke Makassar, ya itu perjalanan itu mereka perjalanannya untuk juga itu tadi mengembangkan NU di Makassar. Dan saya lahir di situ, tapi saya tidak rasa di situ. Karena saya tidak lama di situ. Iya masih kecil. Yang saya rasa itu setelah pindah ke jalannya Sudarso, saya sudah rasakan bahwa saya besar di situ. Dan Sudarso itu tinggal di pinggir jalan itu yang depannya ada toko Sandeng dulu namanya itu yang terkenal itu. Pas di depannya itu tinggal itu. Dan bapak pembina DDI di ada Gali Somberu di situ depan rumah itu. Nah, sebelumnya kan dia pembina utama DDI di Parepare dan Mangkoso. DDI yang dipanggil Pengharum itu, jadi dikenalnya semuanya Pengharum. Tinggal dulu di pindah-pindah di situ, pernah tinggal di Ujung Baru di samping Masjid Al Irsyad sekarang ini. Pernah tinggal juga di Ujung Larat di kampus DDI, pernah tinggal di Labukang, dan terakhir kemarin tinggal di situ di Jalan Abdul Qadir. Ya, kita tinggal terakhir di situ. Ini DDI yang Ki Haji Ambo Dale ini. Ya, jadi dia itu sebenarnya pendamping Ki Haji Modale zamannya saat itu. Zamannya dia, malah pernah terjadi cerita bapak ya, pernah zamannya itu Ki Haji Ahmad Dale dipanggil masuk hutan oleh Kang Musakar untuk mendampingi kan sebagai apanya itu, sebagai hakimnya makanya. Saya dengar itu, bapak itu yang dipercayakan untuk memimpin DDI Parepare, Julara saat itu. Jadi Pengharum itu ditunjuk sebagai pendiri, pembina di Julara menggantikan Pak Kern Dali yang masuk hutan itu mendampingi Kang Musakar. Itu cerita lama. Dan setelah itu dia berkiprah terus di situ dan juga Mangkoso. Jadi ada juga di Mangkoso kan DDI yang zamannya itu dipimpin oleh lupa saya namanya itu. Bapaknya inilah, bapaknya Gurta Fadi Wajidi yang dulu itu dia masih. Dan ketemunya bapak saya dan ibu saya itu di DDI juga. Karena pada saat itu bapak sebagai pengajar, ibu sebagai murid. Nah, ketemunya di situ. Dan lahirnya itu saya nanti setelah di Makassar. Tapi anak-anak kami yang kakak-kakak kami semua lahir di situ. Jadi tujuan sebenarnya ikhlas ingin membangun Parepare karena Parepare ini kan daerah transit yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sangat menarik untuk dikembangkan. Karena orang lalu lalang di situ kan. Ya, itu tujuan utama. Yang kedua ya untuk membina masyarakatnya menjadi yang Islami gitu, bagi yang Islam ya. Yang Islam tidak. Religius lah. Malah ada sedikit saya itu mungkin menjadi visi saya nanti yaitu mengembalikan kota Parepare menjadi kota santri. Itu yang mungkin salah satu visi kita bagaimana. Karena kalau sudah santri orang insya Allah aman aman itu daerah dari korupsi dan sebagainya. Yang sekarang kan saya lihat pejabat kita banyak memanfaatkan kepemimpinannya untuk memperkaya diri kan. Kalau saya tidak insya Allah. Insya Allah. Saya dengan apa yang ada sekarang sudah alhamdulillah syukur gitu.
Malah ibu pernah marah-marah sama saya, untuk apa lagi kok masuk begitu? Kita sudah nyaman gitu. Tidak bukan masalah kenyamanan. Kita juga dapat ibadah kalau kita bisa membina orang, apalagi satu daerah kita bina dan berhasil kan ibadahnya bagus sekali untuk bekal akhir. Ya, saya kira poinnya nih untuk awal ini saya kira poinnya sudah ketemu bahwa karena rupanya basisnya kan dari sana satu bahwa Parepare itu tempat berkiprahnya orang tua dulu. Sepupu saya semua di sana. Ya. Istri saya juga orang Parepare. Kalau istri saya itu anaknya keluarganya Haddad Bondegan di sana. Bapaknya itu adalah imam masjid raya dulu di sana di Parepare. Ya, saya dengar nama terakhir itu kan orang-orang tokoh lah yang di situ di Parepare itu. Haji Muhammad Syakib Siangka itu kan mantan ketua penagama Parepare, juga imam masjid Parepare. Nah, kalau begitu saya pertanyaannya begini, gimana peluangnya? Peluangnya saya kira yang pertama pasti jaringan keluarga ya. Ya. Kita harapkan jaringan keluarga ini bisa kuat, baik keluarga saya maupun keluarga istri saya. Kalau itu bisa bersatu dengan baik dan solid gitu, itu sekian persen sudah di tangan itu peluang ya. Yang kedua adalah jaringan sahabat saya kira. Saya selama ini kan membina hubungan di mana saja. Saya dengan organisasi-organisasi yang seperti organisasi jalan itu saya bina terus, kemudian saya aktif di situ kan. Organisasi lain seperti yang organisasi Islam juga aktif. Kemudian sahabat-sahabat di Parepare juga banyak. Maupun yang orang Parepare yang tinggal di Makassar banyak gitu. Ya, saya kira itu bagus ya. Jadi modal sosialnya saya kira cukup. Cukup tinggal dikembangkan dan dipelihara. Nah, sekarang dari Kacong ini, dari sisi pertanyaan yang sama. Sebagai orang di luar tadi kan Pak Safwan dari sisi dia ya, peluangnya. Sekarang dari sisi orang luar peluangnya melihat bagaimana Pak Safwan? Ya, alhamdulillah saya melihat figur Pak Safwan ini sebenarnya sudah dikenal, tapi yang setelah saya bincang-bincang dengan beberapa kelompok-kelompok masyarakat di sana, tentunya beliau ini baru diketahui kalau sebenarnya ada minat untuk membangun Parepare. Adalah daerah kelahiran orang tuanya beliau, asalnya beliau katakanlah asalnya beliau di sana, dan saya punya rumah ponaan di pantai di pesisir Parepare. Saya ingat betul bahwa aksesibilitas yang ada di situ sampai saat ini dinikmati oleh beberapa kafe itu beliau yang punya banyak andil untuk membangun akses itu, sehingga saya pikir saya mampir di salah satu masjid, kok beliau juga ada namanya di situ. Saya pikir orang Makassar kok lari ke Parepare ini. Rupanya tetangga saya ini tidak hanya di masjid saya di rumah itu yang di kompleks saya di Makassar, tapi malah sudah eksis ke Parepare. Ada apa? Justru itu yang saya tertarik. Berarti kan tadi ada nyambung ya, itu visinya bahwa menginginkan Parepare menjadi salah satu kota yang religius ya. Religius ini pengertiannya baik Islam maupun agama-agama lain ya. Gitu. Bukannya Islam. Religius itu pengertian kehidupan keagamaan itu lebih kondusif, lebih bagus. Sudah seperti itu aman kita punya daerah kan pasti. Karena ada nilai agama itu saya kira apalagi kalau namanya santri kan. Meskipun tadi contohnya pesantren. Pesantren ini contoh bahwa kehidupan keagamaan itu kita bangun tentu berbasis toleransi saling menghargai. Dan saya lihat sudah cukup banyak pesantren di Parepare ini. Ya mungkin kita nanti akan lebih mengembangkan lagi. Nanti kan secara teknis kan teknis pemenangan kan nanti mungkin di bidang-bidang lain kan ada lagi. Yang penting sudah ada, paling tidak sudah ada gambaran. Bagaimana Pak Safwan? Kembali Pak Safwan sama yang tadi. Soal peluangnya kira-kira di mana? Ini kan namanya maju ini kan berarti kan ada hitungan ya. Saya kira saya kan sementara ini masih dalam proses awal. Tentunya saya masih harus bekerja keras untuk bisa menaikkan survei saya. Ya, kan saya baru dikenal. Malah ada yang tanyakan siapa itu? Kan itu kan pertanyaan sinis yang harus dijawab gitu.
Akhirnya saya jawab itu di grup bahwa saya ini. Saya jelaskan semua bahwa saya ini adalah anaknya ini, istriku ini anaknya ini, besar di sini. Dan kegiatan saya ini saya jelaskan semua di grup itu, karena ada yang bertanya kan. Ya, saya jelaskan, sekarang saya sudah jelas sampai diri gitu. Ternyata dan sudah bilang itu, wah kalau gitu sama dengan Gus Cacoknya ini, ya kan, sama dengan di Surabaya, di Jatim kan, sama dengan Gus siapa nih, yang pernah wakil gubernur, sama dengan Gus Cacok ini. Ya, bisa juga tapi orang Gus Cacok, karena saya memang keturunan ulama, saya istri saya ulama. Bapaknya saya ulama besar zamannya itu kan, kayak dia Muhammad Akif Siangka dan Guru Tapong Harun itu adalah ulama besar di zamannya itu. Zamannya itu ada Pak Baja pada saat itu, misalnya Pak Baja kan, ada Abu Brahman dari sebagai pimpinan, kan pimpinan, kemudian ada Ali Afi yang saya kenal itu. Nanti kan Ali Afi berkiprah ke Jakarta, Bapak berkiprah ke Makassar. Akhirnya Bapak juga jadi politisi sebenarnya. Jadi Bapak dia saja yang politisi sebenarnya. Ada turunan. Jadi ada agen politisi. Karena Bapak saya itu menjabat anggota DPRD Kota Makassar selama 2 periode, 10 tahun. Oh, DPRD Kota Makassar. Iya, Makassar. Dia adalah dari unsur P3. Zamannya itu kan P3 ada diurut-urut kan, ada NU, ada ulama kan. Nah, Bapak ini mewakili sebagai ulama di P3. Kenapa dia masuk di situ? Karena dia ada sama Ali Afi pada saat itu pimpinan di pusat P3. Dan sudah bilang ke pimpinan pertama dulu tak nih. IPR kalau musuh kita semua agama, kan dia ketua wakil ketua pengagaman tinggi sini terakhir, wakil PTA Makassar. Selesai itu dia lapor ke Pak Yafi, polisi main, aktif lagi kok. Nanti kasih masuk di P3, dikasih nomor 3, lolos kan, dulu kan sistemnya sistem nomor urut, lolos jadi selama zamannya Nancy Rai pun sampai. Selama 20 periode itu lolos sama Bapak. Di akhirnya setelah 20 periode kan kita bilang nanti lagi ketika provinsi, dia dimasukkan di Dewan Pertimbangan. Provinsi, Dewan Pertimbangan namanya kan, jabatannya di situ dia ketua Dewan Pertimbangan P3 provinsi. Dikasih masuk nih dia, tapi tidak bisa lagi karena itu kan satu dia lolos di provinsi. Nah dia itu kayak jadi lolos di situ provinsi. Jadi saya kira itu kan juga tergambar bahwa itu ada modal sosial, bahkan modal politik. Bisa ditambahkan ya kan, singkat ya. Peluang-peluangnya kira-kira kan tadi kan kita bicara bahwa namanya maju, artinya kan tujuannya adalah menang ya. Ini kan secara politis, kan sosial banyak kan ada tujuan-tujuan secara politis. Terkait kan, saya kan seperti saya katakan tadi, saya ini kan orang baru muncul di Parepare. Tentunya saya akan tidak langsung juga mestinya kejiri-jiri untuk maju gitu kan. Saya harus punya dasar dulu untuk maju. Makanya saya sekarang kerja keras ini untuk bagaimana memunculkan diri saya di Parepare, dikenal orang sehingga survei saya naik. Kalau tren survei saya naik, ya tentunya saya akan laksanakan. Itu kan intinya. Bahwa kasnya ada dari keluarga sangat kuat gitu. Keluarga saya kalau hitung-hitung itu mungkin bisa sampai 20% di Parepare itu. Ditambah mungkin sahabat sampai ya 30% dah. Kalau itu kompak solid kan, kita jamin itu masalah kan. Bisa saja keluarga tapi lain dipilih. Bisa terjadi. Artinya begitu. Tetap kita optimis. Meskipun dengan harus optimis berdampingi dengan realistis. Realistis. Rendah hati juga. Makanya saya bilang ini tergantung survei saya nanti. Saya juga beberapa politisi di pusat yang saya kenal, dia bilang jalan gitu dulu, kasih muncul dulu diri tak bagaimana nanti survei tak bagaimana hasilnya. Kalau bagus lanjut Ki. Dan didukung juga dari pusat, insya Allah kita dukung dari sini juga. Karena saya kan juga orang pusat sebenarnya, banyak berinteraksi dengan politisi pusat, baik Golkar, Gerindra, PAN. Ya artinya banyaklah teman-teman di situ yang bisa kita saling komunikasi di pusat. Kalau secara pergaulan kan nasional. Nasional. Karena kita kan nasional memang. Makanya tidak dikenal di Parepare karena kita tidak pernah tinggal di Parepare. Orang nasional yang kebetulan peduli dengan kampung halaman. Karena sudah menjalan juga purna bakti dan kita merasa masih bisa dan kemampuan selama ini memanage pekerjaan cukup bagus ya. Alhamdulillah tidak ada masalah selama ini kan. Jarang ada yang selamat dari biasa ada jalan jatuh kan. Alhamdulillah kita tidak ada persoalan hukum dan sebagainya. Artinya kita amanah selama ini
Walaupun itu mengelola cukup besar dana-dana yang saya kelola sama ini. Hampir rata-rata kan waktu saya program proyek 2 triliun sampai per tahun. Dan masuk jalan ini yang ke Sinjai ini kan saya ngerja itu. Dari Jeneponto sampai Sinjai. Kemudian ada lagi itu di daerah Sengkang. Itu kan dana bantuan NRIP itu hari yang kita pakai. Cukup besar anggarannya. Belum lagi dana yang lain. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan selesai. Ya, itu kita syukuri saya kira. Berarti kita tinggal memperkenalkan diri dan memperkenalkan apa yang sudah kita lakukan. Kan tentu bukan berarti bermaksud memamerkan atau lihat. Ya. Perlu orang tahu apa yang kita sudah lakukan. Masih ada karya kita kan? Ya, ada karya kita. Cuma selama ini tidak pernah expose gitu. Saya kan orang yang tidak pernah expose saya punya karya, tidak pernah. Pada dasarnya tidak perlu diekspos, tapi kan soal politik kan orang mesti tahu. Soal politik lain lagi ceritanya. Terbaca deh solusinya kan. Kalau yang selama ini kita diam-diam saja, kita anggap ibadah itu kan. Kalau dari segi uang saya kira tidak, saya tidak terlalu mengejar uang di situ. Boleh ditanya rekan-rekan besar yang ada di sosial ini, ada enggak yang saya paksakan minta uangnya? Tidak pernah. Dan mereka semua hanya enak sama saya. Walaupun saya tidak lagi menjabat, tetap lancar komunikasi. Termasuk yang di Parepare itu kan. Parepare itu kan ada Lukito, ada Peri, ada Andi Emang. Semuanya saya kenal karena semua benar berinteraksi dengan kita. Saya kira itu sebagai bagian dari modal politik, modal sosial. Iya. Saya kira itu. Kalau bisa saya lebih spesifik ini, pendekatan ke simpul-simpul partai sudah ada? Ya kalau itu sebenarnya sudah ada, tapi kan belum waktunya untuk kita ungkap ya. Karena kan juga belum menentukan itu, masih ada proses lagi pemilihan legislatif kan yang akan menentukan nanti siapa yang akan berhak mengusung gitu kan. Artinya sekarang ini kita dalam proses pendekatan saja dulu. Ya, komunikasi sudah ada dengan beberapa. Bangun komunikasi saja dulu. Ya, soal nanti istilahnya kan kalau orang Bugis bilang memanu-manu saja dulu. Ya, itu kan. Artinya semua kan wacana-wacana kan dibicarakan apa ke depan ini rencana-rencana kan baru berencana gitu. Ini cair ya. Ya. Dan terbuka bagi semua partai, semua kelompok-kelompok politik ya. Kita terbuka. Ya. Karena kita bukan partisan gitu. Bukan orang partai kita ini kan. Ya, apalagi kan ini kan Parepare kan pemilihnya kan unik ini, salah satu bagian dari pemilih yang relatif lebih cerdas ya. Ya. Jadi tentu pendekatannya juga kita harus lebih cerdas juga. Nah, kira-kira kalau saya kacau gitu, kalau melihat gambaran sekilas tadi, optimis ya kira-kira. Insya Allah. Ya. Jadi saya interpretasi saya terakhir, beliau ini sembari popularitasnya sudah mulai mau beranjak, saya kira elektabilitasnya sangat bagus karena orang sudah dikenal, asalnya juga dari sana, itu akan otomatis. Tinggal popularitasnya beliau dikenal, namun belum ditahu oleh keluarga besar di sana orang Parepare bahwa Poncato itu mau maju rupanya Pak. Begitu. Kalau saya secara pribadi welcome. Kalau saya lihat komentarnya Kacung ini berarti Kacung bakal ikut membantu ini. Insya Allah. Itu kan kewajiban. Karena beliau adalah dewan penasihat saya di masjid. Itu. Beliau saya tahu persis profil beliau di keseharian. Dengan kesehariannya ya kalau sosial oke. Sudah tidak perlu saya jelaskan. Karena kalau dia jadi nantinya kan tidak jauh-jauh begitu juga. Iya. Kita berharap ya namanya karakter. Kalau yang terjadi di Makassar Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau bisa eksis di Parepare. Saya pikir karena karakter, pasti karakternya di Makassar juga dibawa ke... Pasti kan tidak jauh-jauh. Begitu, itu harapan secara pribadi. Dan sekarang kan kita, ini kan masyarakat Parepare kan tinggal kita ini menawarkan. Kan sebaik apapun yang kita tawarkan, sebaik apapun program kita, kalau masyarakat misalnya tidak terlalu menerimanya kan soal lain lagi. Soal lain lagi. Saya kira mesti kerja keras memang. Keras dalam hal ini, dalam hal memperkenalkan diri dulu. Ini kan soal perkenalkan diri, soal elektabilitas nanti berikut ya. Kan kita belum bicara program, belum bicara detail. Kita perkenalkan diri bahwa saya ini pertama bahwa saya ini orang Parepare dulu itu dulu. Supaya orang tahu bahwa bukan saya maksud tiba-tiba, pasti ada dasarnya gitu kan. Kalau beliau ini kalau diandaikan ke buah,
beliau ini sudah buah ranum tinggal Ya, di Polres ya, di ya. Palembang. Saya kira bisa dinikmati oleh semuanya ingin menikmati buah yang segar itu. Yang tadi itu kan simpul keluarga itu dulu Oh iya, disolidkan saya- dulu. saya solid. Solidkan dulu. Kalau Sama. sudah solid itu kan modal awal. Orang-orang di luar keluarga ini kan juga akan menilai ke situ. Iya. Menilai saya itu nih kalau misalnya keluarga saya tidak dukung, orang bilang keluarga saya tidak dukung masa ini. Iya, betul. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan beliau, tapi melihat keseharian bagaimana. Tapi ada kan ada komunitas tertentu Ada, yang jauh lebih oh, dulu iya, jauh dari iya, keluarga. iya. Ya, tentu kita mungkin akan rame-rame lah. Support kan semua yang baik tentu. Iya. Iya. Terus kita support semua yang baik. Apalagi Sambil menunggu pileg, Ya. kan pileg itu menentukan nanti berapa kursi dari masing-masing. Ya, menentukan arah politik nanti dipilih Kalau arah ke partai mana gitu. Tapi saya penekanannya ke arah sosial, ke masyarakatannya. ya meskipun ini kan baru sosialisasi memperkenalkan diri, bolehlah saya sedikit nyinggung soal visi misi ya sedikit. Kira-kira ini Parepare ini supaya lebih baik mau diapakan lagi tanpa menegasikan apa yang sudah ada. Ya, kalau saya organisasi itu bagus kalau aparatnya bagus gitu kan. Oh. Jadi saya akan membina dulu di aparat gitu. Aparatnya harus punya integritas, Ya. moral, keinginan dalam dirinya untuk melayani masyarakat gitu kan. Banyak kan pemimpin kita saat ini terjadi tangkap KPK dan sebagainya. Itu kan faktor moral sebenarnya. Faktor integritas yang tidak beres di dalamnya kan. Nah, kita ingin memperbaiki dulu di tingkat tataran organisasi ini. Ada istilah saya sebenarnya untuk Islam itu back to masjid. Ya karena saya ini pembina masjid juga masalahnya. Saya ini adalah ketua yayasan Kiai Harun Rasid, membina 4 masjid di Makassar. Oh, di Makassar. Makassar itu yang kita bangun sama-sama teman-teman. Ada 4 masjid dan sekarang berjalan. Sekarang ini membangun masjid dipercayakan saja oleh IKT Unhas untuk membangun masjidnya di dalam kampus. Itu kita dipercayakan sebagai ketuanya. Alhamdulillah. Karena mungkin melihat apa yang kita kerjakan selama ini betul. tidak selesai dan tidak hidup bego gitu kan. Banyak kan ketua pimpinan masjid akhirnya masuk sel juga ada juga. Ada banyak pengurus masjid juga masuk sel. Lewat itu kalau Iya ya ada Pak. Ada masjid yang tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena tadi uangnya tidak tahu lari kemana itu dananya. Saya cerita dengan ini. Jadi pengurus intinya masuk semua, dipidana semua, masuk kena. Setelah itu diganti baru selesai masjidnya. Nah itu kan bayangkan orang masjid saya bisa begitu merahnya, apalagi cuma yang orang-orang tadi pegawai biasa misalnya yang tidak punya dasar agama kan. Makanya saya bilang kita back to masjid dulu. Karena di masjid itu kita membangun moral ya. Iya membangun moral dulu. Iya, saya Dengan kira itu kan kasus tadi itu kan contoh kecil saja. Iya, contoh kecil. Yang lain jauh lebih bagus, banyak. Iya, jangan banyak. Tapi itu contoh kecil. Termasuk juga penyelewengan di dalam aparat itu kan contoh kecil saja. Saya tahu kan faktor moral tadi, integritas yang tidak beres gitu, tidak amanah gitu kan. Akhirnya apa? Dampaknya kan ke masyarakat. Ada biaya-biaya yang seharusnya cuma segini hanya membengkak gitu. Itu kan membebani masyarakat sebenarnya. Yang kita itu tidak inginkan seperti Kalau itu. soal kebetulan di bidangnya Pak Sopwan ini infrastruktur gimana nih Parepare? Ya, saya bilang itu tentunya saya akan berusaha memperbaiki infrastruktur khususnya jalan kalau saya. Memang itu adalah prasarana dasar gitu, jalan, saluran. Kita tahu Parepare di banjir selalu kan. Oh. Ya mungkin perlu ada penelitian tersendiri atau pembuatan desain yang bisa menghindarkan diri ini Parepare tidak banjir. Kalau kita pikirkan ini Parepare di ketinggian. Ya. Mengapa terjadi banjir? Pasti ada persoalan drainase yang tidak beres gitu kan. Nah itu kita harus benahi dan kita turunkan ahlinya sama-sama. Saya ini bukan ahli drainase, tapi punya banyak jaringan untuk drainase kan. Kalau saya di bidang jalan boleh ditanyakan, karena saya di bidang itu bergeraknya bidang jalan kan. Dan itu nyambung kalau kita bicara itu. Iya nyambung kalau itu. Itu sekian puluh tahun kan saya tekuni jalan gitu. Membangun jalan di sini, pernah saya ditugasi di Ambon. Itu kan artinya pengalaman kalau bidang jalan alhamdulillah. Tapi bidang drainase pengairan ini kita juga bisa saling komunikasi dengan pusat karena kita kan punya jaringan ke pusat. Insyaallah pasti mereka juga bantu kalau kita minta bantuan. Dan sehingga bisa diselesaikan. Tadi saya lihat tadi malam ya. Terjadi tuh banjir di mana gitu.
ya lumayan itu kan membebani masyarakat karena rusak sawahnya dan sebagainya kan. Nah, bagaimana memperbaiki infrastruktur dasar tadi ini agar nyaman, orang juga enak lewat di situ, pemandangannya juga enak, ya kan bisa menimbulkan orang-orang datang ke Parepare ini kan PAD lagi itu kan. Termasuk mengembangkan wisata-wisata yang bisa dikembangkan di Parepare banyak saya kira. Belum digarap secara. Tadi saya baru mau tanya nih, soal pembangunan ekonomi masyarakat. Ya itu salah satu. Parepare ini kan persinggahan soalnya. Iya, transit. Lalu lalangnya itu uang yang tiap hari beredar, ya kan? Bisa ditangkap. Dari Kalimantan kan? Ya. Bisa ditangkap itu kan. Aslinya orang tidak perlu masuk Makassar kalau dia mau ke arah atas kan. Harusnya dia dari bandara langsung Parepare. Nanti nginapnya di Parepare. Nah, itu perlu disiapkan fasilitasnya di sana. Sudah lengkap enggak? Ya, terutama Hotel Bintang 5. Artinya pelabuhannya segala. Ya, termasuk pelabuhannya. Semua transit di Parepare semuanya. Jadi ini potensial sekali untuk dikembangkan. Artinya gini, apa yang sudah dicapai sekarang? Ya sudah. Masih bisa. Ya masih bisa. Sudah bagus sekarang ini kan ada peningkatan. Ya, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Tergantung tadi pimpinannya. Kalau punya kreativitas, ya kalau cuma maunya terima jadi saja tidak akan jadi itu kan. Kan memang kepemimpinan begitu. Kepemimpinan itu kan sebenarnya apa yang dilakukan sebelumnya, kita datang menambah lagi. Begitu seterusnya. Dan harus punya visi untuk memandai itu. Tapi kalau sudah maksudnya sudah malas berpikir, ya mungkin. Apalagi Parepare kan memiliki semua. Iya. Apa yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi? Dan termasuk Parepare orang cerdas masyarakatnya kan. Habibie lahir di situ. Iya banyak orang tokoh-tokoh besar dari Parepare. Habibie lahir di situ kan. Orang yang sangat pintar di Indonesia lahir di Parepare. Jadi kita tidak bisa nafikan itu bahwa Parepare ini orang-orangnya cerdas sebenarnya. Saya kira dari sisi ekonomi karena apalagi kan ya pelabuhan tadi kan singgung soal pariwisata. Parepare juga semuanya masih besar peluangnya itu dikembangkan secara daerah pantai itu kan cukup panjang itu. Bisa jadi seperti Bali misalnya kan. Kita bermimpi begitu kan apa kita mimpi. Bahwa kita mau jadikan seperti Bali bisa saja. Yang penting kita bisa mencari investor untuk membiayai. Pulau di sana kan bisa juga. Pulaunya itu yang satu itu, pulau apa namanya itu? Pujulero itu. Bagus juga itu dikembangkan. Jadi pokoknya ada objek wisata yang menarik orang sehingga kalau transit mampir dulu di sana. Iya kan? Nah, termasuk hotelnya kan harusnya yang bagus gitu kan, yang punya bintang. Kalau yang melatih kan karena malas, aduh gimana hotelnya gitu. Jadi orang kalau misalnya mau ke Toraja, mau ke Polmas, nggak usah masuk Makassar, dia langsung belok kanan, kan biaya lagi kalau dia ke Makassar. Dia langsung belok kanan ke Parepare, nginapnya di Parepare. Yang penting kulinernya juga siap sama dengan di Makassar. Jadi orang mau makan semua apa yang tempat hiburan misalnya. Saya lihat sana kan belum ada mall. Belum, ada mall kecil. Mall kecil. Iya. Apa perlu ada mall di sana? Saya kira perlu itu sumber masyarakat untuk saling berinteraksi ya. Padahal di sana kan sebagai destinasi wisata belanja cukup terkenal Parepare itu. Cukup terkenal. Masuk Carlosnya kan. Dan beberapa yang ada di situ kan. Barang-barang dari Malaysia masuk situ semua kan. Masuk situ. Singapura. Iya. Tinggal mungkin yang pendukung lain seperti misalnya restoran, makan. Perlu mungkin. Sebenarnya menggandeng swasta juga. Iya, harus menggandeng. Kekuatan pembangunan ekonomi itu. Kalau daerah sendiri ya, kalau daerah sendiri nggak mampu pasti kan. Dia harus cari investor-investor yang mau berinvestasi di Parepare ini. Tapi tentunya dengan tadi ada fasilitas semua yang disiapkan oleh Pemda. Bagaimana sarana dan prasarannya apa cukup untuk itu. Harus Pemda mengusahakan itu. Terutama begini, kalau misalnya orang dari Makassar mau ke arah menuju Majene, mau ke kantor aja, mau ke Palopo, kalau jangan lewat saja. Bagaimana caranya supaya mereka mampir dulu, istirahat, belanja, makan dan lain-lain sebagainya. Belanjakan uangnya kan. Jadi apa yang dibawa disimpan sebagian. Kan umumnya negara-negara maju kan begitu modelnya. Jadi kita lewat negaranya kita habiskan uang di situ. Minta kan macam-macam aja caranya. Tugasnya pemerintah daerah. Untuk menyiapkan fasilitasnya, sarana prasarananya kan dasarnya. Pemkot juga mungkin katakanlah Parepare juga nggak bisa kerja sendiri, mesti ada sokongan dari baik nasional maupun betul itu. Karena kemampuan anggarannya kan juga kecil.
Parepare ini kalau dibandingkan anggaran proyek yang saya tangani dulu, setengahnya barangkali. Nah itu dia. Ya, dia kan dari segi penganggaran tiap tahun berapa PAD-nya, saya nggak tahu juga berapa PAD Parepare ini setiap tahunnya. Ya saya kira pembicaraan kita terakhir mungkin itu masuk inti tadi itu. Jadi kalau orang mau tahu apa yang ada di pikiran kita, tentu boleh disimak di pembicaraan terakhir itu soal bagaimana membangun Parepare. Ya. Saya kira itu sharing bahwa ini keberlanjutan kepemimpinan diperlukan ini perbaikan-perbaikan. Tanpa menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan diperlukan pemimpinnya energi kan. Betul. Kalau sudah tua susah nih. Kalau saya lihat profilnya ini cukup energik memang sih. Iya kan? Apalagi muatan di belakang. Jadi energik, punya jaringan, bersahabat, ya kan, dan agamis, gitu intinya kan. Niat baik ya. Ya niat baik, ikhlas gitu. Itu yang utama, ikhlas. Karena kalau niatnya untuk mengumpulkan uang, ya dapatnya KPK. Insya Allah pasti dapatnya KPK. Ujungnya. Kalau kumpul uang tadi kan boleh dibilang sudah gugur karena tadi APBD udah terlalu banyak. Iya. Tak tahu juga itu. Ya kalau mau cari uang kan nggak mungkin. Iya. Sumber daya alam kan ini kan kota. Kan sudah banyak kepala daerah kita yang ditangkap ya. Ya. Kenapa? Niatnya untuk mengumpulkan uang. Itu yang masalah di masalah politis kita sebenarnya kan. Bahwa kepala daerah itu niatnya untuk mengumpulkan uang untuk mengembalikan modalnya. Ya. Nah itu yang masalah kan. Oke. Saya kira ini untuk awal pertemuan kita cukup banyak yang bisa kita pelajari dari perbincangan ini. Ya. Mudah-mudahan saya kira masih jauh lebih banyak yang belum kita bicarakan. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan berikut kita bisa bincang-bincang. Sekarang kita ke segmen terakhir. Ke Acong dulu. Kira-kira apa yang mau dikomentarin? Bebas. Oh iya. Terima kasih. Saya melihat seperti apa yang awal saya sampaikan bahwa figur kita ini, saudara kita ini tinggal barangkali mau dipoles saja, tinggal dipoles karena latar belakangnya kan sudah jelas bahwa ingin kembali ke kampung tempat kelahiran orang tua nenek-neneknya di sana, ingin mengabdi kepada dari apa ilmu yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki tentu untuk membangun kembali. Berarti anak ini tahu diri ya bahwa saya lahir orang tua saya, ngapain saya mesti eksis keluar, tentunya saya kembali ke sana. Saya kira itu dan insya Allah mudah-mudahan ada jalan untuk itu kita. Kalau ada jalannya nih, kalau ada jodohnya ini kan salah jadi. Insya Allah. Ya. Tapi namanya kan perlu ikhtiar, perlu strategi, perlu doa. Ya, doa. Itu yang utama kan? Pertama. Itu kan Ustaz bilang kalau ikhtiar tanpa doa tidak jadi, doa tanpa ikhtiar pun tidak jadi. Jadi dua-duanya harus jalan nih, doa dan ikhtiar. Setelah itu ya tawakal. Komunikasi kepada masyarakat, karena ini kan betapapun kalau tidak ada dukung masyarakat juga tidak nyambung. Nah sekarang kan tinggal bahasa ini pengertian bisa macam-macam. Sekarang Pak Safwan apa yang mau disampaikan? Itu tadi saya bilang kita harus berikhtiar dan harus berdoa. Karena kalau ayat salah satunya misalnya doa tanpa ikhtiar tidak akan jadi. Ikhtiar pun tanpa doa tidak akan jadi. Tetapi kalau dua-duanya sudah jalan, kita tinggal tawakal saja, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada takdir kita menjadi pimpinan di sana? Ya, itu kan tergantungnya di atas. Sehingga kita nanti tidak akan stres kalau tidak jadi misalnya. Banyak kan orang stres, habis uang kamu segala-galanya kan? Terutama caleg. Stres karena habis uangnya tidak terpilih. Padahal dia tahu itu kan sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada takdirmu. Banyak kompak kali kemarin tidak jadi, apa boleh buat? Karena memang takdirmu tidak ada takdir untuk itu kan? Endingnya bagaimana ya? Ya itu kan mengalir saja. Ya mengalir saja. Semua kan sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tadi. Gantung poinnya terakhir itu. Itu tidak bikin stres nanti kalau kalah. Kalau kita kalah tidak bikin stres itu. Tapi kalau itu tidak dipegang pasti stres itu. Apakah caleg, apakah calon wali kota, semua. Nah sekarang kan zamannya caleg ini banyak. Kasih habis uangnya semua. Terakhir dia pikir, wah habis uangku ini. Kenapa bisa begitu? Kalau tadi serahkan sama Allah bahwa itu kan sudah menjadi takdir. Anda terpilih itu takdir bukan kebetulan.
Saya kira ini bagus ini. Nasihat buat kita semua sebenarnya. Jadi jangan pernah kecewa sesuatu yang sudah Anda dapatkan gitu, atau Anda tidak dapatkan. Mungkin Allah menilai bahwa kalau Anda dapatkan itu lebih bahaya gitu kan. Betul. Nah, begitu kan maksudnya. Kita berpikir begitu. Kayaknya dalam gitu. Mungkin Anda kalau dapatkan Anda masuk penjara barangkali. Nah, akhirnya ada yang dapatkan ya sudah nasibnya masuk penjara kan. Makanya doa itu minta yang terbaik kan. Ya, kita selalu berdoa yang terbaik. Karena gagal itu kadang-kadang semuanya lebih baik kan. Ya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah itu lebih bagus menurut kita, kurang bagus, tapi menurut Allah tentu belum tentu. Itu. Nah itu yang harus disiapkan dari awal. Ya. Soalnya bukan uang yang pertama. Enggak. Kesiapan mental dulu. Kesiapan mental itu. Ya. Itu yang siap menang, siap kalah. Iya, siap menang, siap kalah. Ya, supaya jangan sampai stres. Kalau stres kan banyak bunuh diri itu kan, banyak yang gila. Kan caleg banyak yang gila kan, karena habis uangnya tidak terpilih. Uang pinjam mau lagi. Bukan tidak yakin bahwa itu kan sudah ditentukan semua. Takdir itu sudah ada di semua kita di lauh mahfuz kan. Insyaallah ini kan tercatat ya. Saya kira ini poinnya. Kalau saya dari semua pembicaraan ini puncaknya. Tapi saya yakin keluarga kita di Parepare tidak perkara material. Ya, mereka akan solid saya kira. Dan itu basis saya di situ. Kan kalau kita mendekati dengan hati, tentu dia juga menjawab dengan hati. Iya. Kalau kita mendekatinya dengan di luar itu, tentu dia akan ada adaptasi juga. Saya hanya tekankan nanti sama keluarga begini. Anda mungkin dikasih uang 500.000 lah. Itu cuma sehari Anda habiskan kan? Tapi kalau dengan saya sepanjang tahun saya akan ingat Anda gitu. Pasti itu kan? Dan tugas kita memang sebagai calon baik legislatif maupun eksekutif adalah termasuk mengedukasi masyarakat. Iya, sudahlah itu kita tinggalkan itu money politik. Kita yang benar lah ya. Sehingga tidak besar biaya politik ini. Besar biaya politik kan larinya ke mengembalikan. Nah, mengembalikan KPK juga ketat dalam hal aturan. Tangkap kita. Kita sudah mau mengembalikan. Padahal itu kan uang kita yang keluar kan. Padahal secara aturan melanggar. Nah, tangkap. Apalagi belum pernah birokrat kan. Kalau saya masih orang birokrat, saya tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau orang yang pedagang masuk kan dia tidak tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Kasihanilah calon. Iya, anak buahnya. Dengan calon tidak meminta uang. Kasihanilah. Ya. Kasihanilah calon. Kasihan Karena calon. kalau diambil uangnya, kasihan dia nanti. Kasihan. Dia akan cari cari gantinya. Nah, mencari ganti ini kadang-kadang tidak memperhatikan aturan kan? Halal mana? Nah, itu yang bahaya. Jadi masyarakat biasanya harus diedukasi bahwa bagaimana memilih pemimpin yang bagus gitu, yang amanah gitu kan, yang betul-betul ya jangan lihat uangnya, yang betul-betul ingin membangun daerah itu yang dilihat. Kalau ada uangnya alhamdulillah. Ya, kalau ada uang alhamdulillah. Tapi jangan itulah. Ya, sebenarnya mestinya begitu ke depan kita, harusnya begitu. Karena sudah pengalaman banyak pemimpin bupati, gubernur ditangkap karena kan konsepnya seperti itu. Konsepnya menjadi pemimpin untuk mencari uang. Pertama untuk mengembalikan modalnya, kedua untuk memperkaya diri. Itu kan konsep sekarang yang terjadi di pimpinan kita. Apa gunanya menang setahun berikut diterungkup? Belum kita berbicara agama ini ya. Belum berbicara agama. Ada yang saya mau sampaikan, dan itu yang saya pegang selalu dan saya takut untuk itu. Sampaikan oleh Guru Tak Fari Wajedi. Ya. Sebagai penutup juga. Guru Tak Profesor Wajedi bilang begini. Anda sebagai pemegang tanggung jawab, sebesar jarum pun Anda timpan di laci, itu akan Anda bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Bayangkan itu. Dalam itu kan? Dalam. Bayangkan sebesar jarum saya dipertanggung jawabkan. Dari mana sumbernya? Digunakan untuk apa? Nah, kalau miliar-miliar bagaimana itu? yang tidak jelas sumbernya. Ini saya percaya karena Pak Sapor menyampaikan dengan mimik yang sangat serius. Kita harus betul-betul bahwa uang yang kita dapat itu halal dan berkah gitu. Saya sering dengar dengan analogi lain tapi sama kurang. Iya, itu kan yang bilang, bagaimana itu pejabat-pejabat kita yang habiskan uang sekian miliar tidak jelas dari mana? Betul. Dia bilang, Guru Tak, ya tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ini kan dunia kan sementara gitu. Dunia sementara gitu, tujuan kita kan akhirat. Nah, kalau kita di dunia dasarnya tidak ada, habis kita nanti di akhirat. Kayaknya selamat Indonesia kalau begini semua ya, saya kira itu jangan usah dihabiskan. Saya kira itu saja. Iya. Ini mungkin lain waktu kita bisa akan ketemu
explore banyak hal. Apalagi kalau misalnya ini proses pencalekan ini mulai berkembang, kan ini kan proses awal, ada proses pendaftaran dan lain-lain sebagainya, menjelang 2024. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan dulu, pemirsa. Untuk sementara sekian dulu podcast kita kali ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.